Saya. Saya Mika gitu kan cerita. Saya. Saya Bu. Dari SD. Saya Bu. Saya Bu. Tolong Jasmine diambil alih dan kita Saya mulai ya. Kenalan. Saya Bu. Jadi, ada penuh Ami. Ini tuh. Nah, Ibu. Saya Bu. Ya, Bu. Saya Bu. Kelas. Saya Bu. Ya, Cuma udah duluan. Saya Mika. Saya. ya. Saya Bu. Kenalkan nama. Iya. Siapa? Namanya siapa? Yang mana? Saya Plaza, Bu. Tuh, gitu. Saya dulu. Gitu berarti Nanti kita bisa. Asal pede bisa deh keluarin suaranya. ya ini Ini kalau ngomong dari kuliah. lagi SMP SD. Hah? Saya. Kamu tadi saya. Oh iya. Saya. Iya. Ini sudah ada kan ini? Yang mana? Ya, tinggal diklik aja. Enggak. Belum kayaknya. Sekarang udah. Ya, enggak. Bu, izin dulu sebelum mulai. Ini pesertanya udah pas 100, terus laptopnya nge-lag, mau di restart dulu sebentar. Di riset apanya? Laptopnya sebentar. Oke. Tunggu sebentar ya. Kalau mau lanjut perkenalan, ayo aja perkenalan dulu. Nama saya Plaza. Tuh. Dari Siapa namanya? Nama Oke, saya silakan, dari Bu. SD Sari Indah. Dari SD Nusa Pasar. Saya kelas 4. Wow, kelas Kenalkan, saya ibu gurunya. Kelas 5, Bu Erna. Ya, Salam halo Bu. Bu. Selamat. Di sekolah di mana Ibu? Mengajar di mana? Saya dari SD Palasari Pamengpek, dekat Rancakasiat. Dengan dekat Tampil Kistu. Oh iya. Pamengpek, Kabupaten Bandung. Mantap ya. Saya aktif di GLN Galis Jabar, Bu. Dulu RRCKB ya. Sekarang di Sembedas namanya. Oh iya. Enggak. Kebetulan sekarang ada karbon sama pelajaran di sekolah kan kelas 5 ada membuat karbon, cerita karbon dan yang itu gambar. Oh iya. Nanti mudah-mudahan ada materi khusus ya. Mungkin ada yang dari luar kota. Ada yang dari luar kota Bandung, Kabupaten Bandung. Ada? Sarah Bu dari Karawang. Sarah dari kawan mana Sarahnya? Sarah. Dari Karawang. Dari Karawang. Sekolah di mana? SD apa? SD atau SMP? SD Linuha Bu. Iya. Ada Uni Mariam juga. Keren. Nah, ini.
Ada juga dari Pekalongan. Dari Pekalongan? Ya, Pekalongan ini sebetulnya banyak, ada 5 kelas saya bawa tapi tidak bisa masuk. Oh, sekarang belum bisa Iya, masuk ya? Iya, Penuh kapasitasnya, Bu. saya, mohon maaf ini tidak bisa on cam, ada kendala koneksi. Iya, mangga, tidak apa-apa. Kebetulan saya mengajar di Universitas Kalongan dan IKIP Siliwangi Bandung. Saya ajak mahasiswa saya semua karena nggak bisa masuk. Iya, ini sebenarnya sekarang masih ada kosong 3 4. Saya Silahkan kalau akan ada yang mau masuk. ya, jadi itu kebetulan ada 200 mahasiswa. Oh, nanti kita harus buat acara sendiri dengan mahasiswa ibu sepertinya. Ya sudah, ya silakan. Mudah-mudahan di agenda berikutnya kita ke yang lebih banyak pesertanya ya. Ya, mangga nanti insya Allah. Baik, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, kita akan mulai saja karena kebetulan penyelenggara roomnya masih ada kendala dengan laptopnya, jadi masih harus ini ulang. Maka sementara saya akan ambil alih, atau Deswita bisa masuk? Ya, silakan Deswita. Kalau Deswita ambil alih, ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Masih pada semangat ya nih? Semangat. Oke, Pak. Di webinar kali ini kita bakalan belajar membuat komik ya, digital maupun manual. Nah, Manual gambar. kita izinkan saya untuk membacakan CV kedua narasumber kita ini. Narasumber pertama kita ini adalah orang yang sangat suka bersosialisasi, tentunya juga sangat ramah. Keahlian public speaking-nya tidak usah diragukan lagi. Beliau juga ahli dalam bermain musik nih, keren banget ya. Pernah ikut marching band, sangat ahli mengedit video dan juga foto, gemar membuat cerita fiksi maupun non fiksi, juga tentunya ahli gambar dan juga membuat komik. Narasumber pertama kita adalah Jasmine Kozi. Terima kasih untuk Kak Jasmine. Dan narasumber kedua kita adalah, kita juga udah tahu nih narasumber kedua kita siapa. Beliau ini adalah owner Rumah Literasi Alif yang sudah banyak memiliki karya tulis. Salah satunya menulis 725 artikel di berbagai media dan juga prestasi yang sangat banyak. Salah satunya juara 1 LKTI Tech tahun 2011 dan juga penghargaan yang sangat banyak juga. Salah satunya Parasamnya Surat Manugraha, penggerak literasi KPPJB tahun 2020. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Neni Utami Adiningsi MT. Tanpa berlama-lama lagi, kita serahkan kepada narasumber kita yang sangat cantik ini, Kak Jasmine dan ini. Dipersilahkan waktunya. Mungkin Ibu Neni dulu yang duluan ya. Ya, boleh kepada Bu Neni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sangat menyenangkan karena yang hadir pesertanya sangat beragam usianya, mulai dari yang SD hingga yang ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. Alhamdulillah
dari yang tinggal di sekitar Kabupaten Bandung hingga yang di luar kota. Alhamdulillah. Nah, saya perkenalkan, nama saya Neni Utami Adiningsih. Mungkin saya sedikit membagikan ya. Sudah masuk ininya? Udah. Wah, sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang membuat komik. Tapi karena waktunya singkat, ini hanya perkenalan gitu ya. Jadi hanya pemanasan dulu sedikit tentang komik manual dan digital. Nah, ini sedikit tentang Ibu. Ibu backgroundnya latar belakangnya di bidang elektro. S1 elektro tentang robotika, S2 juga elektro tentang kendali satelit ruang angkasa. Kalau perlu ketemu dengan Ibu, boleh kirim ke nomor ini 0812 2016 0217. Ya, silahkan yang mau catat atau nanti Ibu tulis lagi di chatnya. Ya, ini email Ibu. Nah, ini aktivitas selama ini menjadi guru, dosen, kepala sekolah, juri beberapa kegiatan, mengajar di SLB juga. Ini beberapa karya. Ibu boleh Karya saya. Tidak. Nanti. Ya, ini karya saya, ada yang mandiri, antologi, artikel. Ini beberapa buku yang sudah dihasilkan. Nah, ini organisasi yang saya ikuti. Nah, mungkin kalau ada adik-adik di sini yang SMP, SMA, belum masuk ke grup, silahkan nanti masuk di grup. Saya mengelola grup SMP, SMA. Ini pesertanya se-Indonesia. Boleh masuk ke grup tersebut. Yang SMA boleh masuk ke grup ini, grup SMA, SMK, SMA berkarya. Ini juga se-Indonesia. Untuk bu guru dan orang tua boleh masuk ke grup yang di bawah ini, grup Alif. Tapi saya lihat grup Alifnya sudah penuh. Insya Allah saya akan buat grup lagi, grup Alif 2, untuk menampung beberapa orang tua dan guru yang masih ingin masuk di grup Alif ini. Saya mengelola 3 grup ini dan kita akan terus berkegiatan bersama. Ini adalah kegiatan lain yang saya ikuti. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik yang hebat, kegiatan hari ini diberi nama Kreasi, Kreatif, and Happy with Literasi. Ini adalah kegiatan kami yang ke-7. Jadi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak 1 Agustus. Akan berlangsung setiap hari Minggu. Jadi mohon, mangga, kalau setiap hari Minggu setengah 2 sampai jam 3 akan terus mengikuti kegiatan kreasi. Saya sangat senang sekali. Ini akan berlangsung terus, mudah-mudahan gitu ya. Kita akan bersama-sama. Nah, ini beberapa yang sudah saya dapat. Saya pernah membuat komik menjadi juara 4 tingkat nasional. Komik tersebut bertema nuklir, ya, dengan tema nuklir. Jadi nanti kita akan bahas bahwa kalau kita membuat komik, kita bisa bertema apapun. Itu sebabnya hari ini pesertanya boleh dari tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, orang tua, guru-guru, boleh semua karena temanya boleh bisa beragam. Salah satunya adalah saya membuat energi terbarukan dalam bentuk komik, ya, energi terbarukan khususnya tentang nuklir. Nah, ini beberapa karya saya. Oke, kita akan langsung mulai di materi ini. Semua sudah siap ya? Mudah-mudahan kita akan bisa bersama-sama. Are you ready? Adik-adik hebat, are you ready? Ready, go! Oke, mohon. Saya belum kelihatan, Bu. Oke,
senang sekali kalau dengan adik-adik hebat pasti ramai sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, silakan nih nanti mau jawab gitu ya. Komik apa yang suka dibaca? Apa? Conan, satu. Apa lagi? Tintin. Ibu suka Tintin. Oh iya, luar biasa. Berarti kalau jawabnya Tintin sudah tahu usianya berapa sama dengan saya. Iya, betul. Terus apa lagi? Hah? Oh, betul. Nah, banyak yang suka baca komik ya. Suka baca komik. Jadi nanti kita tingkatkan dari baca komik menjadi membuat komik. Nah, nanti kita berubah dari baca komik jadi membuat komik. Dari mengeluarkan uang untuk beli komik, nanti jadi dapat uang dari membuat komik. Mau tidak? Mau. Ayo. Nah, Untuk anak-anak sekolah lah. Nah, ini contohnya. Siapa yang nggak pernah nonton ini? Siapa yang nggak pernah? Semua orang ya. Itu bukan Doraemon. Suka banget. Banget. Dan ini mungkin kita banyak dari nonton di televisi, ya kan? Padahal awalnya Doraemon ini dari buku komik. Ada yang punya buku komiknya? Ada. Ya. Jadi Doraemon ini dari komik. Jadi sekarang kita tahu bahwa dari komik bisa jadi film. Nah, bisa kebayang berapa ini yang dibuatnya. Di sini bisa dijelaskan coba. Nanti ini berarti jadi saya sudah mulai masuk ke materi sedikit-sedikit, tapi sambil kita bersenang-senang saja. Doraemon itu kan tokohnya sebenarnya cuma 2 orang yang jelas. Siapa coba? Yang paling sering muncul, selalu muncul. Benar. Jadi tokoh utamanya itu cuma 2. Definisi tokoh utama adalah dia selalu muncul. Nah, jadi nanti kalau bikin cerita komik, tokoh nggak usah banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Ini Doraemon 1, Nobita 1. Tokoh yang lain itu hadir untuk memeriahkan, untuk tambahan. Nah, coba dilihat, ketika membuat tokoh, jadi ibu sudah mulai masuk ke materi, tapi cuma sedikit-sedikit, sekilas saja. Ketika membuat tokoh, coba mulai didetailkan. Contoh di sini. Nobita ini ada oleh penulisnya ini diperkirakan dibayangkan tingginya sekitar 130 cm. Jadi seperti anak SD, tingginya sekitar itu. Beratnya dibayangkan sekitar kilogram gitu ya, berapa kilogram gitu. Sekarang siapa yang tahu? Doraemon ini binatang apa? Kucing. Kucing alien dari luar. Keistimewaannya dia apa coba? Punya kantong ajaib. Kantong ajaib. Dan lihat, dari kantongnya itu sudah keluar barang-barang aneh ben ajaib, jumlahnya 4.500. Wah. Banyak Yang suka ini ya. Jadi saya inikan lagi, ini Doraemon. Jadi Doraemon itu awalnya dari komik, dibuat di tahun 69. Berarti berapa puluh tahun lalu? 54 tahun lalu. Bayangkan, ini hebatnya kita membuat karya. Jadi sekali lagi, mohon yang tidak sedang berbicara, mic-nya bisa ditutup ya, biar agak jelas. Ya. Nah, saya yang sedang tidak on mic, mic-nya bisa ditutup dulu supaya informasi saya jelas untuk didengar semua. Jadi saya ingin memberi motivasi bahwa Doraemon itu dibuatnya tahun 69. Berarti berapa tahun lalu? 52 tahun lalu. Ya.
52 tahun lalu sampai sekarang masih ada, sampai yang membuat meninggal, sudah meninggal tahun 96, karyanya masih ada. Dan itu pahala bukan? Pahala, karena membuat orang lain senang. Bahkan royaltinya masih diterima oleh anggota keluarganya. Artinya ibu-ibu, anak-anak hebat, bapak-bapak, ayo kita buat, karena yang kita buat ini bisa jadi bermanfaat sekalipun nanti kita udah nggak ada. Gitu. Jadi ayo kita buat karya bersama-sama. Ini contohnya, contoh jelas. Doraemon dibuat tahun 69, yang menulis sudah meninggal, tapi sampai sekarang kita masih melihat, masih senang. Nah, dan ceritanya sebenarnya sangat sederhana. Jadi nanti tidak perlu takut untuk mencari ide. Ceritanya cuma gampang. Jadi awalnya penulisnya ini dia sedang jalan gitu ya, tiba-tiba dia tersandung barang gitu. Nah, tersandung barang, dia punya ide, oh iya, ada anak laki-laki yang malas, yang dia tidak mau bekerja, dia mau enaknya sendiri, barang-barangnya sering hilang, sering punya masalah. Siapa yang bantu dia? Robot dari luar angkasa. Nah, kayak gitu. Jadi nanti cari idenya nggak usah dari mana-mana. Yang masih SD cari idenya bisa dari teman sekolah. Ibu-ibu bisa cari idenya dari teman-teman curhat arisan, pengajian, di medsos. Ibu guru idenya bisa dari murid-muridnya. Mahasiswa bisa dari teman-teman ABG-nya, SMP, SMA, mahasiswa. Jadi dari manapun. Nah, sekarang siapa yang suka baca komik? Ternyata semua suka. Ini coba siapa yang suka di sini baca Doraemon? Bisa lihat? Ini di yang suka Doraemon ternyata Pak Presiden kita. Beliau juga suka baca Doraemon. Dari anak ini kecil, remaja, hingga yang sudah dewasa suka baca komik. Tapi harus hati-hati. Komik itu digunakan isinya berbeda-beda. Yang untuk adik kecil-kecil hati-hati. Jangan baca komik untuk orang yang sudah remaja, yang sudah dewasa, nggak boleh. Adik-adik kecil bacanya ya komik untuk anak-anak kecil. Ya, harus diingat. Jadi yang masih kecil SD, bacanya untuk anak kecil. Doraemon itu boleh, bagus sekali. Conan itu boleh, ya. Ini. Jadi semua orang suka komik. Semua orang suka komik. Jadi kalau nanti bisa nulis buat komik, luar biasa nanti. Jadi hari ini baru pengenalan. Nanti mudah-mudahan saya dan Kak Jasmine bisa membuat pelatihan lagi yang lebih khusus. Ya, ini baru pengenalan dulu supaya semuanya senang. Minta tolong Kak Deswita atau ini untuk membagikan absensi ya. Absensi yang hadir hari ini bisa mulai dibagikan. Atau Kak Laika silahkan sambil mengisi absensinya. Nah, ini. Ya, sebentar, Bu. Ya, hatur nuhun Kak Deswita. Ini Ibu akan mulai. Coba kita lihat di sini. Komik itu dari bahasa Yunani namanya komikos. Artinya bercanda atau sukacita. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya komik itu terutama untuk komik yang anak-anak ya, komik anak-anak. Jadi nanti kita meskipun kita sudah dewasa, kita boleh membuat komik untuk anak-anak. Contohnya siapa? Pembuat Doraemon. Dia kan sudah dewasa, tapi membuat komik untuk anak-anak. Sebaiknya komiknya adalah yang gembira, ceria. Gitu ya. Memang ada komik yang untuk dewasa itu sudah ada sedihnya, ya. Tapi saya menyarankan kalau untuk anak-anak gembira, ceria, kreatif. Kalau misalnya ada bukan nakal, tapi usil sedikit, bergurau sedikit, itu bagus, gitu ya. Nah, beberapa komik di zaman sekarang itu tidak selalu yang penuh dengan humor, tapi ada yang agak serius, terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, ini komik,
Misalnya nanti Ibu contohkan jenis komik-komik yang lebih sedikit serius gitu ya. Ini saya lanjutkan saja. Yang harus diingat, jadi gini, kalau bikin komik harus ada dua. Ada gambar, ada teks. Nggak bisa hanya isi gambar aja, nggak bisa. Atau isinya hanya tulisan saja, nggak bisa. Kalau hanya tulisan saja, itu nanti jadi cerita. Apa suara saya? Ini ya, echo ya? Bergaul. Ini. Oke. Berarti tutup sebentar ya. Sekarang suaranya sudah masih bergema lagi tidak? Tidak, Bu. Oh, udah nggak ya? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Oke, makasih. Ibu lanjutkan ya. Tenang, kalem. Santai. Ibu akan bagikan yang perlu-perlu saja. Jadi yang harus diingat gini, nanti kalau buat komik harus ada dua. Ada gambar, ada teks, kata-kata. Kalau gambar saja, nggak ada teksnya, itu nggak bisa dianggap sebagai komik, karena nanti jalan ceritanya nggak jelas. Nah, jadi meskipun hanya satu kata, nggak apa-apa, tapi dalam gambar itu ada kata gitu. Misalnya, di gambar cuma ada tulisan aduh, atau ada tulisan hore, nggak apa-apa. Itu sudah termasuk di komik. Nah, terus ini Ibu lewat aja. Nah, ini ya. Ini manfaatnya. Ibu akan lanjut untuk ke yang lomba. Saat ini banyak lomba membuat komik. Dan itu pesertanya mulai dari SD sampai umum. Yang paling ini adalah kalau nanti udah bisa membuat buku. Buku ini komik kecil-kecil punya karya. Ini ada diterbitkan oleh penerbit Mission Sukolen. Ini penulisnya anak-anak usia SD. Ini. Bu, di sini layarnya sempurna kan? Layarnya kenapa sayang? Layarnya terlihat. Oh iya, screen-nya nggak kelihatan? Kayak dimatiin gitu. Oh sebentar, Ibu lihat ya. Oh enggak. Enggak, videonya jalan kok. Untuk yang lain gimana? Layarnya kelihatan tidak? Ya, berarti mungkin di tempat siapa tadi yang layarnya nggak kelihatan. Kalau gitu Ibu lanjutkan lagi ya sayang ya. Oke. Ibu bagikan lagi ya. Sebentar. Nah ini. Tapi untuk bisa membuat buku komik itu dijadikan tujuan. Saya berharap jadi nanti setelah acara ini ada tantangan membuat komik. Tantangannya diberi judul Aku dan Lingkungan. Saya berharap nanti semua bisa membuat komik itu. Nanti saya akan coba supaya itu bisa dibuat jadi buku. Nah, jadi nanti ada ininya, komik ya, saya buat kumpulannya. Nah, ini. Kita akan buat buku. Nah, ya. Tadi sudah Ibu katakan cirinya ini, ada gambar dan teks. Kalau untuk tahap awal, kadang antara gambar dan teksnya itu nggak imbang. Yang betul adalah imbang, jadi teks dan kata-kata dan gambarnya itu jumlahnya seimbang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya di awal lebih banyak gambar, teksnya sedikit, nggak apa-apa. Gambarnya sederhana juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karakternya pilih yang sederhana saja.
kata-katanya juga yang sehari-hari. Jadi, nah ini terutama pesan saya untuk para ibu guru. Kenapa? Karena biasanya ibu guru justru cenderung memilih kata-katanya itu kata-kata yang formal, seperti di sekolah. Nah, itu tidak bisa digunakan di komik. Jadi kalau di komik justru dipilih kata-kata sehari-hari, seperti orang berbicara aja gitu. Ada humor. Kenapa ada humor? Tadi kembali, definisi komik itu adalah bersukacita, bergembira. Jadi sedikit-sedikit silakan humor. Nah, sekarang jenis ya. Nanti Ibu jelaskan ada 4 jenis. Yang akan kita buat ya, itu ada nanti yang jenis ini, komik strip yang akan kita buat. Jadi ada yang pertama komik kartun. Kalau komik kartun itu hanya gambar, satu lembar hanya isi gambar ini saja. Ini contohnya gambar ada orang sedang sibuk mengadakan penelitian gitu karena untuk ngobatin virus. Nah, di sebelahnya ada orang jual jamu. Wah, yang jual jamu atau apa yang bilang dengan jamunya virus jadi mati. Nah, misalnya. Ini contoh komik kartun. Yang kita buat ini nanti komik strip. Komik strip itu komik yang hanya terdiri dari 1 lembar. Jadi nanti tugasnya, tantangannya membuat komik 1 halaman saja, 1 halaman aja. Seperti ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Komiknya nanti boleh hitam putih gini aja nggak apa-apa. Boleh juga berwarna. Dan biasanya kalau seperti ini masuk ke digital. Yang ini, yang atas. Ya, kalau yang bawah masuk ke yang manual. Ini ditulis tangan saja nggak apa-apa. Tulisannya beda-beda nggak apa-apa. Jadi nanti boleh tidak menggunakan bentuk digitalnya nggak apa-apa. Ya, hanya 1 lembar. Isi panelnya 4-6. Ini yang namanya panel. Satu kotak ini namanya panel. Jadi yang atas ini dia berarti berisi 8 panel, yang bawah berisi 4 panel. Untuk tantangan nanti berisi 4-6 panel. Kenapa? Supaya gambarnya cukup besar. Di kertas A4 gitu ya, gambarnya cukup besar. Nah, ini tadi yang berupa sheet ya, berupa komik strip ya, berupa 1 halaman. Yang berikutnya berupa buku. Ini adalah buku yang dibaca, Doraemon, macam-macam, Conan, banyak komik lain. Yang ini, yang sekarang sedang banyak itu adalah komik yang dimasukkan ke online, namanya webkomik, menggunakan media internet. Nah, jadi siapa tahu sudah ada yang sering yang membaca komik lewat internet. Nah, ini jenisnya. Ya, tadi jadi ada 4 bentuk: kartun, skrip, buku, dan webkomik. Yang kita akan buat itu yang skrip. Karena untuk bisa bikin yang buku, berarti harus bisa bikin yang skrip dulu. Sekarang jenisnya. Ini jenis yang paling awal, yang paling mendasar, itu yang humor. Ini contoh buku komik humor tentang sepak bola. Bisa berupa apapun. Nah, yang berikutnya, ini komik yang berhubungan dengan biografi. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin menulis biografi, tidak harus dalam tulis kata-kata, boleh dalam bentuk komik. Boleh dalam bentuk komik, gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya tentang pahlawan, tentang Kartini, tentang tokoh-tokoh dunia. Ini tentang tokoh lokal. Nah, komik pendidikan. Komik pendidikan ini contohnya. Ini tentang karakter. Nah, pasti ibu guru senang membuat komik karakter. Aku suka menolong. Ada juga komik tentang lingkungan, bencana alam. Komik tentang senang sekolah. Ada juga komik petualangan. Ini misalnya Gundala. Banyak sekali. Sebagian besar komik, apalagi yang fiksi, itu yang petualangan. Nah, bisa juga ini petualangan. Jadi kalau petualangan itu cirinya ada kisah
seperti detektif-detektifan mencari sesuatu. Ini contohnya. Petualangan mencari wifi. Nah, zaman sekarang kan banyak anak-anak yang harus cari kota gitu ya, cari sinyal untuk bisa sekolah. Nah, ini petualangan mencari wifi. Nah, itu kan sehari-hari. Anak SMP, SMA, SD bisa nyari wifi-nya sampai ke atas genting, sampai ke pojok rumah, sampai kemana-mana. Ini petualangan juga terdampar di kota-kota dalam Al-Quran. Ini petualangan berjalan-jalan. Jadi bentuknya bisa beragam. Berikutnya komik fiksi, sains. Doraemon itu sebenarnya termasuk fiksi sains. Karena kalau kita lihat barang-barang yang dikeluarkan dari kantung Doraemon, itu kan fiksi, khayalan. Tapi ada unsur ilmu pengetahuannya. Nah ini. Jadi ini fiksi sains. Ini semua dalam bentuk komik. Sekarang sebagian besar ini eksperimen tapi dirupakan komik. Ada robotnya. Ini sains masa depan. Tentang sains tapi berupa komik. Ini juga. Jadi mangga yang ibu-ibu guru, bapak guru mengajar matematika, sains, silakan supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak, boleh mencoba membuat diubah dalam bentuk komik gitu. Nah, tadi sudah yang pertama biografi, kedua humor, ketiga komik, berikutnya. Nah, berikutnya lagi hati-hati ini, pendidikan ya. Oh, tadi sudah pendidikan, petualangan, humor, sains. Sekarang kita akan coba di sini. Cara buat komik, kita mulai dari sini. Nah, ini. Idenya itu harus orisinil, harus ide asli, harus beda, gampang diingat, inovatif, sederhana, dan selesaikan problem. Coba diingat-ingat lagi kalau komiknya Doraemon. Saya ambil Doraemon aja karena banyak yang sudah nonton film Doraemon. Doraemon itu, kalau Nobita sedang punya problem, kemudian oleh Doraemon diselesaikan. Meskipun kadang saat menyelesaikan itu timbul problem yang baru lagi. Jadi di akhir acara, di akhir cerita, problemnya itu selesai. Inovatif. Doraemon itu peralatannya selalu hal-hal yang baru. Ini lihat contoh di sini. Ini ada problem kalau kita lihat ya. Problem ibu-ibu ketika punya bayi kecil, anaknya sering nangis karena matanya pedih kena air. Nah, ini problem. Diselesaikan dengan kayak gini. Diberi topi, anaknya jadi bisa enak-enak aja. Rambut bersih, mata nggak kena air. Ini coba. Problemnya adalah lantai sering kotor. Akhirnya kita dipakai, wah gimana kalau sandalnya sekaligus aja digabung dengan untuk bersihkan lantai. Jadi setiap kali jalan sekaligus nyapu lantai. Ini, ide komik harus seperti itu. Original, unik. Biasanya original itu bisa ditampakkan dalam karakter tokoh. Nah, tokohnya itu dibuat original. Mudah diingat, jadi gambar tokohnya jangan yang terlalu ribet. Doraemon itu hanya bulat. Benar tidak? Tapi kita gampang ingat. Jadi jangan terus nganggep, wah saya nggak bisa gambar, pasti nggak bisa bikin komik. Salah. Karena bikin komik itu tidak seperti melukis yang harus detail. Yang penting karakternya mudah diingat. Dan sini harus ada sederhana, inovatif. Ya. Nah, sumber idenya dari manapun. Ini saya sudah menjelaskan. Idenya dari manapun. Sekolah, teman, tetangga, nonton TV, jalan-jalan, olahraga, ke pasar, ke masjid, kemanapun. Ini bisa jadi ide. Jadi jangan takut. Hanya nanti ketika tema tantangannya adalah aku dan lingkungan. Berarti idenya berhubungan dengan lingkungan dan itu banyak. Bisa lingkungan itu bisa kebun, sampah, banjir, kemudian polusi. Polusi kan dijadikan komik bagus sekali. Banjir banyak cerita. Jika tentang sekolah boleh, Bu.
apa? Boleh. Lingkungan sekolah. Jadi misalnya anak-anak yang gimana caranya pilah sampah di sekolah, kan pasti banyak cerita lucu. Ke sekolah harus bawa tumbler, itu sudah bisa jadi cerita komik. Bawa tumbler, terus karena harus lucu, dia nggak bawa tumbler, dia bawanya galon. Nah, boleh jadi dibuat yang lucu tapi sesuai dengan lingkungan gitu ya. Kenapa bawa galon? Supaya teman-temannya bisa ikut semua ambil air, kan berarti hemat botol air ini. Gimana cara buatnya? Nah, saya akan di sini Ibu akan tunjukkan bahwa ini contoh komik ya. Cuma gambar seperti ini. Ini cuma gambar gini. Saya pernah membuatnya, Bu. Nah, betul. Nah, kayak gini dibuatnya sederhana aja. Jadi nanti komiknya jangan takut. Ini ada contoh anak yang masih kecil, bikin kayak gini boleh. Tidak harus yang susah. Yang sederhana boleh. Ini contoh, Ibu udah beri contoh yang sederhana saja. Jadi nanti dibuat jadi 4-6 kayak gini. Kotaknya tidak harus sama. Ini kalau ini kan kebetulan kotaknya dibuat sama ya, panel, istilahnya panel. Panelnya ini sama ukurannya, boleh panelnya dibuat beda. Nah, itu ya. Yang harus diingat nanti setelah membuat komik, nanti kan isinya akan diinikan detail oleh Kak Jasmine. Setelah membuat komik, jangan lupa diperiksa, diedit. Seringkali lupa di sini diedit itu dicek apakah gambarnya sudah benar, kata-katanya sudah benar. Jangan lupa setelah diedit diberikan ke orang lain. Jadi kalau misalnya adik-adik yang SD, SMP bisa dikasihkan ke temannya, suruh baca temannya, terus tanya, komiknya bagus nggak? Nah, nanti didengerin. Temennya bilang, komiknya kurang ini. Nah, coba didengerin. Kalau memang pendapatnya bagus, boleh diikutin. Kalau nggak apa-apa nggak diikutin. Nah, ya. Jadi ini dari Ibu. Kan gampang ya, berarti buat komiknya itu gampang sekali gitu. Nggak susah. Sekarang Ibu kembalikan dulu ke Deswita supaya siapa tuh ada yang mulai bertanya sebelum ke berikutnya. Silakan Deswita. Lika udah bisa masuk belum? Alhamdulillah udah, Bu. Oke. Sudah standby sebentar. Ya. Oke, Bangga. mau bertanya silahkan. Boleh? Mau on cam Membuatnya harus di kertas juga atau bisa. lewat handphone. Ya. Siapa namanya? Kenalkan dulu nama, sekolah, terus pertanyaan. Halo, nama saya Akila dari Bandung, sekolah di SD Plus Marhas. Untuk membuat komiknya harus di handphone atau di kertas. Oke. Ibu langsung jawab ya. Double ya kata-kata Ibu. Iya, double. Sudah tidak, Bu. Oke. Nah, untuk Akila, untuk buat komiknya bisa 2 cara. Kalau Akila lebih senang membuatnya di kertas, nanti boleh buat di kertas, nanti di-scan. Di kertas, di-scan, kirim ke email Ibu. Boleh. Atau kalau nanti bisa dalam bentuk digital, boleh juga dibuat di handphone dengan menggunakan aplikasi. Ya. Jadi buatnya ada 2 Jadi macam. kalau misalnya mau nanti kalau misalnya kita mau bikin komik, boleh nggak di aplikasi Ibis Paint? Boleh. Jadi boleh pakai aplikasi Ibis Paint X atau boleh dalam bentuk manual, ditulis tangan. Boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Mangga Deswita. Bu, nanti judulnya bebas atau dipilihin? Kalau untuk judul bebas. Berapa banyak, Bu? Komiknya? Sebentar. Kalau untuk judulnya bebas. Temanya yang sama. Temanya adalah aku dan lingkungan. Jadi temanya aku dan lingkungan. Kalau untuk judulnya bebas. Gitu. Oke, Bu. Ada yang bertanya satu lagi. Nama saya Mika. Berapa banyak, Bu? Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar lebih pede menggambar komik katanya. Oke. Siapa nih yang bertanya? Kak Deswita.
Mika katanya. Siapa? Mika. Rika. Dari mana ya? Mika boleh on cam. Mana? Ada tidak? Ada. Belum on cam. Belum oke. Siapa ini? Siapa yang? Iya, iya gitu. Mana? Oh ini. Oke. Ya. Sekolah di mana, Rika? SDN Sukasari Indah. Di mana itu? S. Lambang Pamungput. Di Pamungput. Di Kelas berapa? Dekat aku, Bu. Dekat Ibu Erna. Kelas berapa? Sama sepamangpet. Kelas 2. Wih, luar biasa. Kelas 2. Oke. Gini, untuk Rika. Jadi, supaya pede sekarang, Rika sudah bisa bikin gambar apa? Rika udah bisa bikin apa? Orang. Bisa gambar orang. Bisa gambar orang. Bisa jadi kalau untuk membuat komik, tokohnya tidak harus berupa orang. Tokohnya boleh misalnya tokohnya itu ikan, nggak apa-apa. Tokohnya berupa bunga, nggak apa-apa. Bunga berbicara dengan bunga, boleh. Nah, tadi contoh Ibu kan sudah ngasih contoh yang tadi tokohnya itu berupa awan. Kan? Yang hujan-hujan tadi isi 4 panel, itu kan cuma awan berbicara dengan awan, benar nggak? Boleh. Jadi sayang, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang hebat, tokohnya tidak harus orang. Jadi kalau misalnya nggak bisa gambar orang, boleh gambar yang lain. Yang bisa gambar apa? Tadi misalnya, bisanya gambar kelinci, tokohnya kelinci, boleh. Misalnya gambar pohon, tokohnya pohon. Iya benar. Nggak apa-apa. Bisanya gambar batu, boleh gambar batu, tokohnya batu. Jadi antar batu besar, kecil, batu coklat, batu kali, batu gunung, batu ini saling cerita, boleh. Nggak apa-apa. Coba dilihat siapa yang pernah nonton. Ibu pengen cek yang suka film yang isinya mobil-mobilan, film apa itu? Cars. Tayo. Tayo, betul nggak? Nah, Tayo itu kan tokohnya mobil. Nah, siapa tahu di sini ada yang laki-laki, ada yang laki-laki suka mobil, tokohnya mobil, boleh. Tokohnya Bisa. sayuran. Boleh. Bisanya gambarnya gambar layang-layang, tokohnya layang-layang, boleh. Gitu. Jadi tokohnya boleh apapun, ya sayang, ibu-ibu. Jadi jangan takut, biasanya justru yang takut ibu-ibu ya. Aku nggak bisa gambar orang, sudah gambar cabe, gambar cabe, bawang, wortel, jadikan tokoh. Asal temanya tetap satu, temanya aku dan lingkungan. Gak apa-apa, cabe cerita tentang tanah longsor, boleh. Cabe cerita, nggak apa-apa. Jadi jangan takut, gitu ya. Enggak, saya kembali sami-sami. Saya kembalikan ke Deswita. Saya akan coba bahas yang berikutnya lagi sebelum ke materi Jasmine ya. Tahap berikutnya Jasmine bisa di-share yang punya Jasmine untuk di awal. Bentar ya. Oh, Mika berarti jangan orang bikin komik. Boleh ya, Mika gampang. Misalnya daun cimol. Cimol, betul. Cimol cimol wae, Ci. Sudah kelihatan. Oke. Ya. Cimol. Deswita. Jasmine bisa langsung ke yang alur-alur itu karena ini yang digital, nanti biar Jasmine aja. Nah, ya, ini oke. Enggak yang tadi yang alur yang tokoh-tokoh. Yes, ini. Ya, ini. Kalau yang awal tadi nanti Jasmine coba ini, Kak. Jadi gini, untuk anak-anak, ibu-ibu, titip untuk admin, jangan lupa untuk dokumentasi ya, dokumentasi kegiatan kita. Untuk peserta, jangan lupa untuk mengisi absen ya, mengisi absen yang sudah dibagikan di grup.
Jadi gini, meskipun nanti kita hanya membuat satu halaman, satu halaman itu tetap harus ada ceritanya, gitu. 4 sampai 6 halaman itu harus ada ceritanya. Jadi misalnya contoh cerita, ambil contoh ikan, gitu ya. Dihubungkan dengan lingkungan, misalnya saat ini sungai banyak yang kotor. Nah, tetap ceritanya ada alurnya, misalnya alurnya ikannya tidak bisa bernafas, dia bingung, dia mau mati, dia ingin pindah, tapi pindah dia bingung, kan nggak bisa ikan pergi kemanapun dengan gampang kan, harus berenang, sementara semua airnya kotor. Nah, ada ceritanya, terus ada anak-anak atau ada ikan lain yang memberi solusinya. Nah ini, jadi harus ada alur. Alur itu ada cerita. Jadi di comic strip itu tetap harus ada ceritanya. Ada masalah di depan. Sebentar. Ada masalah di depan, ada solusi di belakang. Ada jawaban. Terus ada tokohnya. Tokohnya bisa apapun. Jadi ini yang penting. Ada tokoh, ada cerita, ya. Terus isinya khas komik, jadi ada lucunya gitu, ya. Dilanjut, Jasmine, ada ini ya, breakdown sketsa. Oke, Ibu kayaknya di situ saja, ya, sampai di situ. Nanti selanjutnya akan mulai masuk. Sebelum masuk ke digital, karena setelah ini Kak Jasmine akan mulai masuk ke digital. Siapa tahu ada yang mau tanya dulu, satu pertanyaan saja, silakan Deswita diatur, satu saja yang mau bertanya. Mangga. Kalau gambar komik dikirimin ke via WA boleh? Oh, oke. Nanti gini, nanti di acara ini Ibu akan ngasih informasi. Dikirimnya ke email, ya. Ini emailnya. Sebentar. Bisa ke WA. Ke WA, khawatirnya kalau dikirim ke WA Bu Neni nanti ketutup sama chat-chat yang masuk, karena kebetulan chat yang masuk di Bu Neni cukup banyak ini. Jadi lebih baik ke email. Emailnya boleh nitip ke email kakak, email ibu, atau email bu guru, boleh, nggak apa-apa. Kan jangan lupa itu kan dikasih nama ya nanti di hasilnya. Ini Ibu tuliskan dulu nomor HP Ibu sama Kapan ngegambarnya, Bu? sebentar. Nanti gambarnya diwarnain atau enggak? Boleh, Atau boleh harus nggak diwarnain, biasanya? boleh hitam putih, boleh diwarnain. Boleh hitam putih, boleh. Kalau di kertas boleh diwarnain nggak, Bu? Boleh diwarnain, boleh tidak diwarnain. Nah, Ibu akan bagikan dulu. Jasmine bisa dimatikan dulu slide-nya Jasmine, karena Ibu akan bagikan yang tantangannya supaya sekarang mulai kebayang. Oke? Sebentar Ibu bagikan tantangannya. Nah, ini tantangannya. Mangga kalau ini bisa dicatat. Jadi, tantangan yang sekarang itu adalah membuat komik strip, temanya aku dan lingkungan, dikerjakannya, batas akhirnya sampai tanggal 18 September, 1 minggu, satu halaman isi 4-6 panel. Kalau misalnya ceritanya susah selesai di 6 panel, nggak apa-apa, ini misalnya mau ditambah sampai lebih sedikit boleh, kalau lebih biasanya gambarnya jadi lebih kecil-kecil. Nah, jadi Mau nanya, Bu? sebentar Ibu terangkan ini ya.
satu halaman A4 isi 4 sampai 6 atau boleh lebih panel. Terus itu nanti di-scan, dikirim ke email. Jangan lupa disertakan bionarasi. Bionarasi itu apa? Data pribadi, misalnya namaku Jasmine, aku sekolah di sini di SD Pelita kelas 5, aku suka menggambar dan macam-macam. Nah, ditambah foto. Ya, dikumpulkannya di sini. Ini email Ibu. Nah, nanti di filenya supaya nggak gabung karena banyak juga email yang masuk ke Ibu, di filenya di depannya ditulis, ini yang sudah terbiasa ngirim email pasti tahu untuk membuat nama file kreasi 7 terus nama, misalnya kreasi 7 strip Leica. Nah, gitu. Jadi di sini namanya kreasi 7 Leica. Nah, ini tugas untuk pertemuan nanti. Baik, saya kembalikan ke Deswita dan nanti bisa dilanjut untuk mencoba yang komik digital. Sekarang bisa dialihkan kepada Kak Jasmine untuk pematerian berikutnya. Silakan Kak Jasmine. Oke, siap. Tadi kita udah dapat gambaran dari Ibu Neni ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat Kak Wita. Bentar, kakak siapin dulu ini ya. Oke, perkenalkan nama kakak Jasmine. Boleh biar kita lebih dekat, manggilnya kakak Jasmine aja, oke? Oke. Siap. Nah, Kakak mau tanya pengerjaan komiknya apa? Ya, ada apa? Ya boleh. Ngerjain komiknya kapan? Oh iya, nanti kita beritahu lagi setelah ini ya. Kita bakal ada tutorial sekarang. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kakak mau ini dulu. Nah, pertama, sambil siapin dulu Ibispen X-nya, bisa dibuka dulu aplikasinya atau di-download dulu. Udah ada yang download? Sudah Kak, aku sudah download. Belum. Udah masuk ke dalam aplikasinya? Belum Kak, sebentar. Oke, ditunggu ya. Sambil siapin alatnya atau mau pakai manual, siapin kertas, pensil, penghapus. Kakak mau kasih tahu sedikit tentang sebelum kita masuk ya. Kak, aku mau manual aja. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ikutin sekarang, nggak apa-apa. Manual. Boleh. Apa ya Kak? Ya. Oh iya, aplikasinya Ibispen X. Tadi udah kakak tulis, cuman mungkin ada yang baru masuk. Kakak kirim lagi ya di chat. Nama aplikasinya Ibispen X. Sebentar. Nah, sudah kakak kirim. Ibispen X. Buat yang mau coba pakai digital. Tapi kalau yang mau manual bisa disiapin dulu kertas sama pensil penghapusnya. Oke, pertama kakak pingin ingetin lagi sama semuanya, sama adik-adik semua. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada kemauan dan tujuan. Jadi karena dengan kemauan dan tujuan kita bisa sampai dengan keinginan kita. Kita kalau pingin punya keinginan, kita harus ada kemauan. Jadi kalian di dalam kemauan itu tuh maksudnya kita mau menjalaninya, kita mau latihannya, kita sabar untuk melewatinya gitu ya. Dan tujuannya yang pasti positif gitu. Jadi kalau kalian mau sampai tujuan apapun itu, kalian pasti bisa asal kalian mau untuk ngejalaninnya. Kita lanjut ya. Iya. Oke, ada alat. Karena kita buat komik digital, manual juga, kita butuh alat. Kalau untuk yang digital, kita bisa pakai alat handphone, ada tab, tablet, itu semua bisa dipakai. Nanti kakak juga kasih tahu alat apa aja yang bisa dipakai di digital. Terus kalau yang manual, kita bisa pakai pensil, pakai penghapus, pulpen, ada pen khusus untuk ngegambar sama kertas kayak gitu. Lanjut. Tunggu. Bentar ya.
Nah, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Kita berdoa dengan kelancarannya, terus kita berdoa semoga dalam pelajaran baru itu kita masuk ngerti gitu. Kita lanjut. Udah semuanya udah masuk aplikasinya? Sudah. Sudah Kak, ini sudah. Oke. Belum. Siap. Tapi Kak, aku gak bisa gambar digital. Ya nggak apa-apa, nggak gambar digital juga nggak apa-apa, bisa disiapin yang manual. Ya. Sebentar Kak. Ditungguin ya. Kalau udah masuk aplikasi Bispentia, klik apa ya? Nah, nanti kakak kasih tutorialnya. Tunggu sebentar, kita tungguin teman yang lain ya. Maaf kakak nggak bisa buka kamera, nah kakak harus buka aplikasi sama ini share screen. Ya Kak. Oke, udah siap semuanya? Sudah Oke. Siap. Kakak pakai handphone satu lagi, jadi yang ini kakak matiin dulu ya. Halo, kedengeran? Ya. Oke, kakak langsung masuk ya ke aplikasinya. Tunggu sebentar. Kak, kalau udah masuk aplikasi Bisline, pencet apa ya, Kak? Nah, nih kakak buka ya. Nah, udah kelihatan? Sudah. Buat yang udah pakai aplikasi, siapin kertasnya, siapin pensil, penghapus semuanya disiapin ya. Ini buat yang yang pakai Bispen X. Masuknya kita pencet yang gambar My Gallery. Bisa dicoba dibuka dulu kayak gini. Nanti ada tampilannya kayak gini. Buat yang baru download itu pasti belum ada isinya. Kalau kakak udah lama jadi yang dulu-dulu masih ada. Bisa dibuka? Sudah Kak. Sudah, oke. Yang pertama, cara untuk gambar di digital, kalian tekan yang ada tanda tambah warna biru di kiri bawah. Ya, sudah. Udah. Ini ada yang share screen ya, maaf. Kayaknya yang aku ketutupan deh. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya yang aku nggak kelihatan. Nah, kita lanjut ya. Sudah bisa masuk? Sudah Sebentar. Kak. Kayaknya Oke. Udah masuk ke tanda tambah tadi, Kak. Iya, sudah. Nah, nanti kan keluarnya kayak gini. Ya. Maaf, suaranya jadi ini ya jadi. Akila, sorry, Akila pakai HP. Iya, Kak. di pojok kanan atas ada logo speaker. Bisa pakai yang telepon mungkin biar nggak mantul. Oke, sudah Kak. Oke, siap, kita lanjut ya. Play. Nah, kalian bisa pilih di sini kertasnya mau yang seperti apa.
Kakak biasanya pakai yang 3-4 ini nih, yang ada 768 kali 1024. Kalian juga atur kertasnya di atas ini nih. Nah, di sini kalian bisa atur, kalau nggak kalian kasih nomor mau berapa. Bebas. Biasanya ada kalau misalnya kita searching mau segimana itu bisa. Nah, kakak biasanya pakai yang 3:4. Masuk aja dulu ke sini ya. Semuanya udah masuk? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, yang pertama, oh ya, sebelum masuk, kakak mau kenalin dulu ini tokoh kakak, tokoh komik kakak yang bakal nemenin kita sambil belajar membuat komik. Bisa kelihatan? Kak, nggak apa-apa. Ya? Udah jadi. Oh, oke. Aku udah bisa bikin pakai digital, aku pakai kertas aja ya. Iya, bisa, boleh. Buat yang digital nggak bisa, kita bisa pakai manual ya, disiapin kertas, pensil, sama penghapusnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, kita ulang lagi. Kakak mau kenalin 3 tokoh ini, 3 tokoh di cerita komik kakak, yang bakal nemenin kita belajar buat komik digital dan manual. Ini ada Aiza, Aidan, sama Aihan. Nanti mereka bakal nemenin kita. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, buat plot. Tadi kita udah dikasih penjelasan sama Ibu tentang membuat plot atau alur cerita. Jadi yang pertama, kita pikir dulu mau buat cerita seperti apa. Nah, karena tadi kita buat dengan tema apa tadi ya? Lingkungan, aku dan lingkungan. Ya, benar, aku dan lingkungan. Berarti kita udah tentukan ya, temanya itu aku dan lingkungan. Nah, kalian bisa buat tokohnya yang kalian buat itu udah sesuai karakter, terus sama kalian dibuat karakter biodata semuanya itu udah ada dalam satu kertas itu buat disimpan ya. Jadi kalian tetap ingat sama tokoh itu, jadi khasnya nggak bertukar-tukar gitu karakternya. Oke, kita lanjut. Nah, ada sketsa. Kita kan udah masuk nih ke Ibis Pen X-nya. Udah kan semuanya? Iya, udah, Kak. Sudah, Kak. Yang digambar di kertas juga udah disiapin ya. Nah, kalau untuk gambar sketsa, kakak mau ingatkan juga, kalau gambar sketsa kita gambar sebebas mungkin, jangan takut salah. Jadi kalau untuk di sketsa kalian gambar bebas saja dulu. Jangan takut, aduh salah gini, aduh salah gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bakal ada outline yang ngebenerin dari sketsa itu. Dan sketsa juga nantinya akan dihapus kalau sudah outline-nya jadi. Oke, untuk yang pakai digital, pastikan layernya atau lapisannya itu beda. Kita bisa lihat di ini ada tulisan nomor 1 di ujung kanan paling bawah, ujung kanan kedua paling bawah. Kelihatan ada nomor 1? Ada. Ditekan, nah nanti keluar kayak gini. Udah? Bisa? Sudah, Kak. Bisa. Ini namanya layer atau lapisan. Lapisan ini biasanya gunanya untuk kalian gambar itu bisa banyak lapisannya. Kalau untuk nambah lapisan kalian bisa tambah di ini ada tanda tambah ini yang di ujung kiri. Ini kakak-kakak. Nah, jadi ada tambah 1 layernya. Nanti pasti kita ngerti cara pakainya. Kita mulai dulu buat sketsa. Jadi sekarang kita buat sketsa dulu ya. Kak Jasmine, Ya. untuk sketsanya mungkin dibuat yang paling sederhana, mungkin layernya nggak perlu banyak-banyak karena ini kan baru latihan. Nanti kan kita ada pelatihan yang susulan yang lebih detail gitu. Jadi ini
dasarnya aja sampai akhir gitu aja, tidak perlu detail semua. Karena nanti kita ada pelatihan lebih detail untuk yang membuatnya. Ini baru pengantar. Oke, siap. Iya. Nah, Kakak mau gambar dulu sketsanya. Kalian kalau mau gambar sketsa bisa ditekan ada gambar kuas. Nah, iya betul gitu. Ada brush atau kuas. Brush itu kuas. Iya. Kalian tekan. Nah, di sini ada banyak model kuasnya. Kalau kalian mau lebih banyak lagi kuasnya, nih ada yang dikunci. Kalian bisa dibuka. Ini semua free. Cuman kalau yang ada gambar kunci ini, kalian dibukanya harus nonton dulu iklan 1 kali. Nanti ada gratis 18 jam. Nah, kalian kalau biar gampang juga bisa gambar bulat ini. Mungkin sementara diinikan yang free dulu, Kak Jasmine. Ya, siap. Ini kita pakai yang free ya. Ya, yang free aja dulu. Ya, sekarang Nah, jadi untuk yang free, Kakak pengantar saranin. dulu. Siap. Kalau untuk gambar sketsa, Kakak biasanya pakai di pen yang hard. Oh iya, kalau untuk gambar itu punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kalian bebas mau gambar seperti apa. Nah, ini ada di pen hard, kalian bisa tekan aja. Nah, kita bakal buat sketsa. Ini warnanya bisa diganti-ganti ya. Ini ada banyak warnanya nih. Ini ada gambar kursor yang paling kanan atas. Nah, jadi banyak nih warnanya. Kalian bisa pilih warnanya. Kakak biasanya kalau gambar sketsa pakai warna biru. Biar gambarnya lebih terang. Biru ini biru rada tua ya. Biar terang. Tapi kalau kuning yang terang juga tapi nggak bisa. Jadi warnanya nabrak sama warna putih layarnya. Oke, kita lanjut ya. Apakah suaranya terdengar? Ya. Ini di kertas aja bisa Jaringannya juga. Iya boleh. Jadi yang tidak bisa Ya, buka boleh. ini tetap bikin sketsa di kertas, nggak apa-apa. Pakai Ya. pensil, boleh. Jadi ini Ya, kita benar. berlatih aja, nggak apa-apa. Bikin sketsanya di kertas. Bikin gambar apa, terserah. Ingin yang mau dibuat tokohnya apa, boleh apapun. Nggak apa-apa. Ya, benar. Nah, untuk yang manual bisa kita gambar pakai pensil. Biasanya kalau sketsa ada banyak jenis pensil kan. Nah, kalau sketsa ada pensil yang dia itu tingkat warna dan ketipisannya tuh beda sama pensil biasa buat sketsa itu. Nah, biasanya kalau untuk sketsa yang di kertas bisa pakai itu. Sekarang kita gambar dulu sketsa untuk di digital. Yang lagi di rumah pakai digital bisa dicobain. Untuk yang pakai manual juga bisa dicoba. Ini kalau yang di rumah, misalnya adanya pensilnya yang selama ini dipakai, pensil 2B atau HB atau apa, pakai aja itu dulu. Jadi jangan sampai Kalau mekanik tidak apa-apa. nggak apa-apa. Jangan sampai karena alasan nggak punya alat jadi nggak bikin komik. Apapun gunakan, gitu. Nah, yang penting coba. Kak boleh manual tidak? Boleh sekali. Ayo dicoba dulu, bikin sketsa. Ya. pokoknya kakak ingatkan lagi, kalau untuk gambar sketsa kalian menggunakan alat yang bisa dihapus lagi. Ya betul Jadi, itu. Bentar, kalau untuk warna yang mana ya? Kalau untuk warna ini ada yang kotak di tengah. Nah, bisa ditekan, nanti di sini banyak keluarnya. Kalian bisa pilih Iya, betul. bisa dipilih Siap. sendiri. Iya, terima kasih. Kalau misalnya kalian udah ada warna ini, terus kalian mau save bisa. Kita tarik, ini ada yang warna hijau, tadi kakak pencet yang hijau. Tarik ke bawah sini. Nah, itu menyimpan warna yang sudah kita pakai itu. Kalau kita mau simpan warnanya. Jadi dia nggak bakal hilang. Kayak gini, kakak banyak nyimpan warna. Oke, kita lanjut. Penyimpanan warna itu penting supaya nanti kalau punya karakter, contoh Doraemon, warna birunya kan nggak pernah berubah. Nah itu, Iya, jadi betul. warnanya tetap gitu. Nah tapi sekarang yang kita bahas itu baru dasar-dasarnya saja, Kak Jasmine. Jadi nggak perlu terlalu detail ya. Kak ini teh diturutin sama gambarnya tidak? Ya. Maaf, kurang jelas. Bisa diulang lagi. Ini ngegambarnya nurutin kakak tidak? Ya. Kurang jelas, Meliani Rosa ya?
gambarnya apakah harus Untuk sama dengan gambarnya. gambarnya Kak Jasmine atau tidak? Ya, aduh maaf jaringan aku. Iya, ini ngehang ini. Tunggu. Kayaknya keluar ya? Bang, wifi-nya mati atau gimana? Tunggu sebentar ya, kakak mau ganti pakai handphone yang lain, soalnya ini kayaknya jaringan yang handphone ini nggak bisa. Tunggu sebentar ya, Oke. sambil digambar dulu sketsanya. Nah, buat sketsanya boleh bentuk apapun, nggak harus sama seperti yang tadi. Sudah ada yang selesai sketsanya, bisa ditunjukkan di ini kertasnya. Kita cuma bikin satu aja dulu. Ada yang sudah dapat ininya, karakternya? Jasmine sudah bisa masuk lagi? Belum? Nah, sudah bisa ya? Oke, sok, bangga, dilanjut. Nah, yang di digital manual. Kalau gitu kakak sambil lanjut ya. Nah, kalau kalian sudah buat sketsa, kalian bisa tambah layer. Nah, tambah layer untuk buat outline. Nah, oh ya, kakak harus. Nah, nanti setelah buat sketsa, kita lanjut ya. Kita buat outline atau tebalkan gambar. Jadi, setelah buat sketsa kita tebalkan gambar. Ini gunanya untuk lebih ini lagi ya, lebih keras warnanya, lebih apa ya namanya? Termasuk memperbaiki garis yang kurang tepat dari sketsa, Ya, itu bisa lewat itu. Ya, benar-benar. Jadi itu untuk merapikan, betul. Ya, merapikan gambar, betul sekali. Jadi nanti udah buat sketsa, kita buat outline-nya, contoh seperti kakak. Jadi kalau sketsa kan biasanya dia ini ya, apa namanya, rada berantakan. Jadi itu baru gambaran-gambaran yang ada di cerita kita, di pikiran kita yang sudah kita tulis itu gitu. Biar nggak hilang, kita cepet-cepet habis gambar. Biar gampang, kalau di ini ya, kalau di digital layer jadi kalian kurangin ya. Jadi ini gambar di layer ini bakal jadi rada menghilang. Ini gunanya biar kita nggak nabrak sama warna yang bakal kita tambah buat outline gitu. Kalau buat yang di manual atau di kertas, kalian bisa pakai pulpen atau pen khusus drawing. Atau spidol kalau nggak punya pen khusus, karena mungkin spidol aja juga boleh. Jadi gini, sayang untuk anak-anak dan juga semua, bu guru semua, jangan sampai tadi karena kesulitan alat jadi tidak membuat. Termasuk untuk yang manual. Untuk manual awalnya dari pensil, ya, dari pensil. Terus dari pensil, kalau ada yang salah itu bisa dihapus dulu. Nah, setelah kalau dihapus sudah selesai, ditebalkan. Nah, ditebalkannya bisa menggunakan spidol boleh. Kan spidol hitam banyak. Spidol hitam kan ada banyak gitu ya. Kalau misalnya membuat drawing pen itu kan lumayan mahal. Kalau drawing pen kan memang ukurannya bisa berbeda-beda. Jadi antara pinggir, tengah, tulisan itu bisa yang menggunakan ukuran berbeda-beda. Tapi itu kan pakai spidol boleh. Nanti tulisannya boleh menggunakan untuk yang dikumpulkan ke ibu boleh Kalau menggunakan untuk kotak-kotaknya nggak apa-apa, gak sama. Oh, nggak apa-apa.
Ini coba. Iya, bisa. Nah, kalau misalnya kita mau buat kotak, kotaknya bebas ya, mau kayak gimana aja bentuknya. Cuman biar lebih rapi lagi, kalian bisa pakai ini buat kotaknya. Nih ada gambar tangan orang di atas, paling kanan ujung ke nomor 3. Nih, ada kakak tekan ya. Nah, ini ada yang alat menggambar, ada yang bentuk kotak. Nah, udah gitu kalian tinggal garisin di sini. Nah, langsung kotak kan? Gak usah susah-susah lagi. Kalau untuk gambar yang lainnya lagi, biar nggak kotak, kalian bisa masuk lagi ke yang tadi, terus yang alat menggambarnya di off, dimatikan lagi mode kotaknya. Nah, kalian bisa gambar lagi bebas. Kakak mau buat ininya dulu, panel. Jadi biar lebih rapih. Kalau untuk orangnya boleh 2 atau 3? Bebas. Bebas. Tapi gini, hati-hati. Kalau kan cuma satu halaman, Iya. nanti jadi tokohnya jangan terlalu banyak. Nanti bingung sendiri. Nah, terus nanti gambarnya jadi terlalu banyak. Nah, jadi jangan terlalu banyak tokoh. Mungkin kalau satu halaman, mungkin orangnya 2 saja, udah cukup. Jadi biar tanya jawab. Nah, gitu. Saran ibu seperti itu. Kalau terlalu banyak, kesulitan gambarnya nanti. Kan cuma satu halaman, kita nyobanya komik strip dulu yang kita coba. Ya, benar. Kita coba komik strip dulu gitu. Nah, oh ya ini kakak ada. Udah selesai ngegambar orangnya. Belum satu. Sketsanya udah ya? Aku belum. Udah. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil lanjut ya, sambil digambar. Kakak sambil ngejalanin ininya juga. Nah, ini kakak ada cara juga biar kalian lebih mudah. Karena mungkin, aduh salah gini gitu, mau dipindahin tapi harus digambar laginya susah gitu. Kalian bisa pakai cara ini. Ini ada yang gambar kuasnya dipencet lagi, ada tulisan lasso. Nah, lasso ini gunanya untuk ngambil yang kalian pingin ambil gitu, yang pingin kalian pindah-pindahkan gitu. Nah, nanti tinggal kalian pencet ini yang paling kiri bawah. Nah, ini ada mode putar ya, yang seperti lingkaran. Kalian bisa pindah-pindahin. Seperti itu. Ini kakak mau buat segitiga. Nah, untuk menghapus nih bisa dilihat ada yang paling ujung kiri, itu lebih mudah lagi untuk menghapus. Nih. Jadi lebih mudah gitu untuk hapus. Kakak mau hapus dulu di bagian sini. Menghapusnya juga bisa banyak ya ininya. Toolsnya. Ini namanya tools. Ada yang bentuk-bentuk kuasnya berbeda-beda, itu namanya tools. Tunggu. Belum tahu. Ini bersuara. Nah, kita lanjut aja ya. Contohnya seperti ini buat outline. Terus gambar orangnya. Ini ceritanya orangnya lagi jalan-jalan. Kalau yang punya kakak. Nah, kita lanjut lagi. Tunggu dulu bentar.
Ini contoh saja dulu ya, karena kita masih banyak lagi. Ceritanya ada sampah di jalan. Dia ngeliat sampah di jalan gitu. Oh ini Kak, aku tadi ngulang lagi soalnya kotaknya nggak rapi. Oh iya, bisa. Nah, kita lanjut lagi ke yang bagian ini aja kali ya. Nah, nanti setelah kalian buat outline, sketsanya dihapus lagi. Jadi, kalau misalnya di digital, kita langsung tinggal ini aja. Kalau biar nggak hilang semua, dimatiin mode terlihatnya. Jadi, ini ada gambar mata, ditekan, nanti dia hilang. Tapi nggak kehapus. Nanti kalau mau ada lagi gambarnya bisa ditekan lagi, gitu. Kak, kan aku cobain pakai yang digital, tapi itu kertas yang di digitalnya malah miring. Aku nggak tahu cara benarinnya. Oh, bisa miring juga boleh. Kalau nggak buat lagi yang baru, layernya, maksudnya tuh kertasnya. Nanti bisa pilih mau yang landscape atau yang biasa juga. Tunggu bentar, kakak mau. Kok Ya. Nah, ini misalnya kakak udah jadi ya outline-nya. Tunggu, ini kayaknya rada ini ya. Aduh. Nanti kita bakal ada sesi lebih dalamnya lagi untuk mempelajari ini. Kita pelajarin yang awal-awalnya dulu aja. Nah, ini misalnya udah selesai ya outline-nya. Kita masuk lagi ke yang selanjutnya, hapus sketsa. Waduh, kepencet kapan? Waduh, kendala sinyal nih. Ya, kita juga Ketinggalan, nggak apa-apa nanti diulang lagi aja ya. Iya, Di nanti rumah bakal sendiri. ada Tapi yang baru lagi. nah, tinggal. Sekarang cuman dilihat aja dulu. Lagi nyimak. Siap. Nah, kita lanjut lagi. Mudah ya buat komik. Ini sebenarnya mudah banget loh. Nah, ini kita hilangkan sketsanya dengan mode hilang. Nah, selanjutnya kita buat detail gambar. Kalau detail gambar itu bisa warna, terus kita bisa membetulkan lagi apa yang kurang, kayak masukin bayangan, kayak gitu-gitu. Ini kakak warnanya yang mudah aja ya. Kalau kalian mau gampang, nggak usah dicoret-coret kayak gitu, kalian bisa pakai ember cat. Ini maksudnya kita langsung ngegambar semua di dalam bulatan itu. Contoh, kakak rambutnya mau warna coklat. Nah, kakak pakai ember cat, dia langsung warna coklat. Tunggu, kakak salah. Nah, dia coklat tuh rambutnya. Terus mukanya mau warna krem. Nah, itu dia langsung kan. Lehernya, telinganya jangan lupa. Kakak lupa. Kalau buat warna, kalian juga jangan lupa buat detail gambar. Kalian harus beda layer sama outline sama sketsa. Jadi kayak kakak tadi, kalau mau dihapus, kehapus semua kalau satu layer. Jadi kita harus tambah layer. Kita masukin pakai ember cat aja. Masalahnya tuh Kak, Ya. suka nge-lag kalau misalnya kebanyakan gambar. Tadi pagi soalnya aku ngegambar di Bispace, nge-lag dulu. Oh, iya. Mungkin nanti bisa di ini lagi kali ya. Mungkin kepenuhan ya. Nanti bisa dicoba lagi. Kita lihat aja dulu di sini, oke? Jadi nanti pas sudah nge-lag kita udah ngerti caranya. Oh iya gitu. Kita lanjut ya. Buat warnanya.
Bajunya warna apa ya? Dasaran bajunya warna apa ya? Aja bagus. Jasmine, bisa Hijau. dipercepat nggak? Hijau. Oke, bisa. Sebentar. Ini warna bajunya hijau. Ini bebas ya, kalian mau kayak gimana. Contoh seperti ini ya, nanti kalian bisa warnain semuanya untuk detail gambar. Terus selanjutnya kita bisa koreksi. Nah, nanti setelah kalian gambar, warnain, terus udah kalian kasih yang ditambah-tambahin kayak ada gambar bunga atau yang ada bayangannya kayak gitu-gitu, kalian bisa koreksi ulang. Jadi ngerapihin gambar warna. Kalau misalnya ada yang kecoret sedikit, kalian bisa rapihin, dikoreksi-koreksi lagi. Nah, ini menambahkan screen tone. Ini nggak semua, maksudnya tuh boleh iya boleh enggak, tapi biasanya kalau screen tone ini gunanya untuk biar membuat gambar lebih terlihat realistis atau jadi lebih detail gambarnya nih, seperti ini warna. Contoh ya, ini waktu Ai dan Aihan gambar nih kayak gini, dikoreksi lagi, terus jadi gini warnanya karena dia udah dipakein screen tone. Nanti di sesi yang lain kakak terangin lagi. Lanjut, masukkan dialog. Nanti kalian setelah buat komik, contoh yang ini, masukkan dialognya beda layer ya. Kak, kalau Nah, kotak-kotaknya berbeda boleh? boleh. Untuk yang manual, yang sketsanya pakai pensil bisa dihapus saja, tapi harus tadi outline-nya harus pakai yang tebal, nggak bisa dihapus gitu, jadi nggak ikut kehapus. Pakai spidol supaya kalau dihapus nggak ikut kehapus. Kalian bisa tulis aja, kalau nggak di sini ada gambar kuas itu ada tulisan teks. Kalian tinggal masukin teksnya, ditekan, tambah teks, terus tulis. Waduh, ada sampah, katanya dia gitu. Nah, jadi bedanya antara yang manual dengan yang digital, beda utama. Jadi kalau yang manual itu, kalian harus menggambarnya itu sampai selesai dulu, baru ditebalkan. Ya, benar. Nah, jadi kalian gambar selesai itu gambar dan teks sudah selesai, baru ditebalkan. Karena apa? Yang tidak digunakan itu yang dihapus. Tapi kalau di digital, karena ada beberapa layer, dia bisa menghapusnya satu persatu gitu. Jadi kalau yang pakai manual, ketika gambar panel di panel itu harus sudah lengkap antara gambar dan teks, itu udah ada, sudah dituliskan. Yang nggak dipakai itu yang nanti yang dihapus. Yang nggak dipakai itu yang nanti dihapus, yang dipakai ditebalkan dengan menggunakan spidol. Bedanya di situ. Benar. Nah, ini misalnya kayak gini ya, kita masukkan dialog. Ini kakak baru buat segini, nanti bakal kakak terusin lagi. Tapi sejauh ini udah pada ngerti kan cara-cara buat komik dari awal? Iya. Ini baru pemantik aja, Kak Yasmin melihat semuanya semangat. Nanti kita buat webinar lagi, tapi kita bagi khusus untuk anak SD. Nah, khusus untuk anak SMP, khusus untuk bu guru. Nah, gitu. Jadi lebih dibagi-bagi. Ya, ini udah pusing nih kalau begini. Enggak, kalau sekarang kan memang hanya pengantar ya. Kita hanya pengantar, jadi saya bisa ya, Bu, ya. siapa yang berminat gitu. Nah, nanti kita akan buat yang lebih khusus. Nanti lebih jelas materinya juga pasti akan berbeda untuk yang siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa dengan pendidik dan orang tua pasti akan berbeda. Tapi di saat ini saya jadi bisa melihat atensi gitu. Ya. Nah, sejauh ini sudah pada ngerti ya caranya. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang lain. Ke toilet. Ya. Enggak. Kenapa? Nanti bakal ada sesi tanya jawab ya? Oh iya, boleh. Ini kita lanjut ya. Nah, nanti kalau udah selesai masukkan dialog kayak gini, ini belum kakak semua gambar, nanti bakal kakak terusin. Udah selesai. Jadi sebenarnya buat komik itu gampang banget, asal kita pertama harus buat plot, sketsa, outline, menghapus sketsanya, terus detail gambar, koreksi, menambahkan screen tone, masukkan dialog. Nih, ini ringkasannya.
bisa di screenshot atau ditulis. Kalau nggak nanti kakak share juga. Sejauh ini kita baru belajar segini ya. Nanti kita bakal ada pertemuan baru lagi yang lebih Ya. masuk lagi ke isi-isinya. Materi, ya betul. Ya. Nanti kita bahas, kita akan buat lagi. Nanti yang Kalau ini yang baru pakai ini. emot nih. Iya. Aduh nggak apa-apa. Sama. Kakak Jasmine juga jaringannya lagi kurang banget. Ya. Enggak. Ada panel itu yang kotak-kotak kalian gambar itu, terus ada gather itu ini nih Aiza ngomong kalau gather itu ruang kosong di antara panel, namanya gather. Nah ini komik juga, komik yang udah selesai, udah jadi semua, ini cuma ada 4 panel ya. Nah kalau kotak ini namanya panel nih, Aiza ini lagi ada di dalam panel. Terus ruang yang memisahkan panel dengan panelnya, nah gather itu ini ya, yang ruang kosong di antara panel. Gather emang arti bahasa Indonesianya itu solokan. Maksud solokan tuh mungkin bukan solokan ya, tapi kecil gitu, ada ruang kosong yang kecil. Terus ada speech balloon. Kalian kalau mau masukin kata-kata atau speech balloon itu balon ucapan, itu harus ada balon ucapannya kalau kalian mau buat komik. Pokoknya buat komik itu harus ada balon ucapan buat tahu kalau dia tuh lagi ngomong gitu. Nah, terus speech balloon itu ada banyak banget ya. Ini ada yang bicara biasa, ada bicara biasa vertikal. Ini banyak banget bentuknya. Nanti penggunaan itu kita jelaskan lebih rinci kalau di pelatihan yang lebih khusus lagi. Ya. Jadi biar semuanya nanti ikut lagi, penasaran ya. Lebih jelas lagi nanti ya. Di pertemuan Yang tadi tantangan tadi itu harus dikerjakan juga. Oh iya, kan semuanya anak hebat, kan pasti berani ngadepin tantangan. Tinggal dicoba. Jangan takut ibu tidak melihat hasilnya, tapi ibu melihat usaha untuk mengerjakannya. Jadi nggak usah takut, kok punya saya jelek. Nggak seperti itu. Baik ya, maka dikembalikan saja. Kalau yang di aplikasi hasilnya di screenshot, Bu, atau langsung aja di copy aja? Kalau yang di digital bisa di-save, Ibu. Di-save, kalau bisa di-scan ya. Jadi saya terima dalam bentuk file, karena itu nanti saya akan kumpulkan sebagai dokumentasi. Yang digital, Bu? Iya, sama. Bisa di-save, kalau bisa di-save kan dia bisa di ini, Bu. Oh, di-save aja? Di-save, kemudian bisa Ini ada kendala nih. Tadi saya waktu klik yang aplikasi, semua jadi hitam nih. Apalagi yang harus saya klik nih? Oh mungkin nge-lag Ibu, kadang kalau kepenuhan IBISPEN X itu harus butuh space yang besar, harus butuh tempat yang ini yang besar Ibu. Mungkin itu ya, nanti diulang lagi aja nanti. Iya. Nanti bisa ada pertanyaan di akhir ini ya, di akhir. Oke, kita lanjut. Nah ini speech balloonnya banyak, nanti bakal diberitahu lagi lebih banyak lagi mengenai speech balloon di pertemuan selanjutnya. Ini ada aplikasi untuk di digital ya. Kalau di digital itu banyak, ada di Adobe Photoshop CC, ada Adobe yang lainnya juga, ada Clip Studio Paint, Krita, IBISPEN X. Kita kan sekarang lagi pakai IBISPEN X ya. Ada Medibank Paint, itu semua di aplikasi buat di digital, buat gambar atau komik di digital ilustrasi. Nah ini aplikasi rekomendasi dari kakak, bisa pakai ini. Sekarang kita kan lagi pakai IBISPEN X ya. Lanjut lagi ke alat digital. Nah buat alat digital, tadi kan kalau manual kita bisa pakai penghapus pensil yang kayak gitu. Nah, kalau untuk digital, kita bisa pakai tablet, papan digital ini biasanya ada kabelnya. Kabelnya itu bisa disambungin ke laptop atau komputer. Kayak gini, kalau tablet dia ada yang kecil, ada yang besar, itu langsung. Kalau papan digital dia nggak ada layar seperti ini, jadi dia hanya papan, tapi untuk menggambar gitu. Di handphone juga bisa, sekarang kita mungkin lagi pakai handphone ya, atau ada yang pakai tab atau tablet. Nah, ini alat rekomendasi. Ibu, maaf baterainya habis. Iya, siap. Oke. Nah, ini ada alat rekomendasinya, ada Wacom, ada Huayon. Ini belum aku coba, cuman layarnya nggak ada. Layarnya nggak ada. Kurang. Iya, betul. Nah, ini udah kelihatan belum? Belum, Kak. Udah? Belum. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Sebentar, kakak stop.
Kakak masuk lagi ya. Iya, Kak. Ya Kak. Kak, Ada ada, Kak. ini tadi ada rekomendasi Wacom sama Huayon. Ini banyak orang yang rekomendasi katanya Wacom sama Huayon ini bagus untuk gambar digital gitu kalau kita nggak pakai yang handphone kayak gitu. Jadi ini ada tabletnya, ada papan digitalnya. Tapi kakak ingatkan lagi kalau gambar, alat atau bentuk apapun itu kalian dengan ciri khas masing-masing. Karena kita punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ngikutin orang itu jadi orang susah ngenalinnya gitu. Kalau kita biar banyak orang tuh yang terkenal komik-komik kayak gitu atau tokoh-tokohnya itu karena mereka memiliki ciri khas masing-masing gitu. Nah kita lanjut Ya, lagi. benar. Udah selesai. Mohon Jasmine, karena waktunya hampir habis, sudah sore juga ya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya satu orang aja. Sesi Siapa yang tanya mau jawab bertanya? Bu. Untuk satu orang, Boleh saya bertanya, Bu? boleh. Erna. Begini, untuk komik ini kan ada pelajaran di tema sekarang tema 2 ya. Ada belajar komik tuh di SD kelas 5 khususnya. Bagaimana cara membuat pembelajaran melalui komik ini dengan cara cepat dan juga bisa langsung disambung ke anak-anak di sekolah? Oh iya Ibu, bisa. Nah, tadi pertanyaannya seperti itu ya. Kalau Jasmine biasanya masukin tentang pelajaran tuh ilmu itu di komik bisa mudah banget. Kita buat dulu alur, terus pertama kita misal mau buat tentang apa ya? Alat Sakit gerak gigi hewan umpamanya. Nggak alat Ya. gerak hewan makanya. Alat geraknya. Sesuai dengan Maksudnya tema Ibu? kan? Temanya Iya. kan sekarang alat gerak umpamanya gitu. Alat gerak manusia dan hewan. Contohnya Oh, iya. gimana coba? Tuh, misalnya seperti itu. Nah, kita ditulis dulu seperti biasa alurnya, seperti cerita kita akan membuat cerita, kita menyampaikannya itu seperti apa. Nah, tinggal ditambahin tokoh. Jadi, kita harus pakai satu tokoh yang dia ciri khas banget, jadi orang kenal. Terus biasanya kalau untuk anak-anak tuh kan suka lihat gambar kayak gitu. Mereka pasti lebih seneng kalau misalnya ceritanya si anak-anak itu yang ngajak kita jalan-jalan ke misalnya kita nyeritain tentang apa gitu, mempelajari tentang apa, sama si anak itu ditemani sama si anak itu, jadi anak-anak senang gitu mengikuti isi komiknya, apalagi isi komiknya tentang pelajaran gitu. Iya, iya. Terima kasih. Siap Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Oke. Udah ya, Wita. Ya, Pertanyaan satu ya. ya hanya Oke. satu saja. Bisa nanti kita lanjutkan kalau misalkan ada webinar selanjutnya untuk yang lebih detailnya ya. Oh ya, aku mau Saya sebelum ini boleh on cam semuanya. Kita mau dokumentasi dulu. Kita foto nih, foto bareng. siap. Wita, aku boleh ngomong Iya. Boleh, silakan. Kak Jasmine, silakan. semuanya sebelumnya terima kasih banyak untuk kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti. Nanti kita selanjutnya kita bisa ada lagi ya seperti ini. Ya. Oh, ini ada sosial media kakak juga, bisa lihat karya-karya kakak di sosial media kakak, terutama di Instagram sama di YouTube. Tutorial gambar ada juga di YouTube ataupun di Instagram, bisa dilihat. Kalau buat alur cerita kalian bisa lihat di WordPress kakak juga. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sekarang kita ada dokumentasi, sesi dokumentasi. Dokumentasi. Bisa dibuka semua kameranya. Nanti yang dokumentasi Kak Jasmine ya? Wah, tapi sebentar sebelum mulai dokumentasi seperti biasa, di sini Ibu ingin mengenalkan admin. Jadi sekali lagi nanti minta tolong admin mengirimkan link SMP dan SMA. Siapa tahu di sini ada yang SMP SMA yang belum masuk ke grup SMP SMA bisa ikut di grup kita, grup SMP SMA. Nah, Ibu-ibu, saya Bu Neni ingin memperkenalkan admin yang mengadakan kegiatan ini. Ini adik-adik juga bisa berkenalan. Yang pertama, Deswita. Deswita, ayo kenalan diri dulu. Iya. Sekolah dan macam-macam. Yap. Ya, perkenalkan, nama saya Deswita Pitaloka dari SMPN 2 Katapang di Bandung ya, di Katapang ya. Kelas Saya masih kelas 9, Bu.
Nah, jadi yang mengadakan kegiatan ini adalah siswa kelas SMP, kelas SMP dan SMA. Itu Deswita. Kemudian saya perkenalkan lagi yang ada di sini. Oh, tadi Jasmine sudah mengenalkan diri. Jasmine itu, oh tadi belum mengenalkan diri sekolah? Belum. Oke, silakan Jasmine. Ya. Halo semuanya. Ya. Ini nama kakak kelas 1 SMA, sekolahnya homeschooling, sekolahnya di rumah. Sekolahnya di rumah. Sama nasinya. Oke. Berikutnya yang ibu kenalkan Leika. Leika yang membuka room ini. Leika yang membuat ke kelas ini. Leika. Leika bisa on mic? Leika ada? Leika? Halo? Iya, silakan. Leika Asyifa Ramayana, MTS Nurul Intan Bandung. Ya. Kelas berapa Leika? Kelas 9. Kelas 9. Nah, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hebat. Yang mengadakan kegiatan ini semua masih SMP dan SMA. Hayu, kalau ingin hebat seperti mereka, masuk ikut ke grup SMP dan ke grup SMA. Silahkan admin dimasukkan. Oh, ini link SMP sudah ada, link SMA sudah ada. Di grup SMP dan SMA kita akan membuat karya. Saat ini kita sudah membuat beberapa antologi buku SMP dan SMA. Silakan, nanti mudah-mudahan saya akan coba buat grup untuk SD. Jadi anak-anak SD bisa berkarya di sana. Nah, untuk yang SD sudah ada satu tantangan karya, yaitu membuat cerita, membuat tulisan, pengalaman dengan tema aku dan lingkungan. Jadi kalau yang tadi komik, ada juga satu tantangan aku dan lingkungan. Nah, nanti karyanya bisa dikirim ke saya. Kalau ingin lebih jelas, bisa menghubungi WA saya. Tadi nomornya sudah saya kirim untuk yang SD dan SMA. Ya. Ya, jadi itu pengumuman saya. Betul, untuk yang SD membuat komik tema aku dan lingkungan. SMP semua sama. Jadi kalau untuk kegiatan hari ini, tema komik, semua yang hadir tantangannya membuat tema komik. Komik dengan tema aku dan lingkungan. Semua sama, temanya sama. Membuat komik, Bu. Yes, buat komik. Tadi sudah belajar, boleh digital, boleh manual, gitu ya. Oke. Baik, itu pengumuman dari saya. Silakan ya SMP SMA ikut ke grup SMP SMA. Sudah dibagi nih, grup SMA sudah ada, dibagikan oleh Jasmine. Grup SMP tadi sudah dibagikan oleh Leika. Nah, silakan dilihat di room chat. Bisa di copy, bisa langsung masuk ke grup. Nanti kita bisa berkomunikasi di sana. Kita bisa berkarya di sana. Silakan ibu-ibu guru yang di SMP SMA bisa disimpan juga nomor ini agar bisa dibagikan ke siswa-siswanya, karena di sini sudah banyak dan pesertanya se-Indonesia. Jadi kita bisa kenal dengan rekan-rekan se-Indonesia, dan suatu saat mereka juga bisa menjadi narasumber seperti hari ini Jasmine. Nanti suatu saat pasti saya akan meminta yang lainnya untuk menjadi narasumber juga, gitu. Ya, termasuk menjadi moderator dan MC-nya hari ini masih SMP semua. Luar biasa. Baik, saya kembalikan ke Deswita atau Leika. Mangga, gimana diaturnya? Kita dokumentasi dulu ya, Bu. Siap, Pak, dokumentasi. Kak Jasmine. Nah, ini kameranya. Siap-siap ya, kakak mau foto. 1, 2, 3. Oke, foto lagi. Literasi. 2, 3. Literasi. Leksan bedas. Yo. Gaya bebas, boleh.
1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Kasih. Ya. Oke, sudah ya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber dan juga para peserta yang sudah ikut di acara webinar ini. Sangat antusias sekali ya semangatnya. Karena sudah sore juga, saya alihkan ke MC. Silahkan MC untuk menutup acara. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Neni, Kak Jasmine, Kak Desita, juga semua yang udah hadir hari ini dan menyimak dengan baik ya. Seru nggak hari ini? Seru banget. Seru, Kak. Ya, nah, udah sore juga. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Absensinya jangan lupa diisi, jaga kesehatan selalu. Siap, insyaallah. Sama-sama. Dadah, Bu Rani. Sekarang mau belajar dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut lagi nanti di webinar berikutnya. Ya. Admin jangan keluar room dulu ya, kita bahas. Leika bisa dibantu untuk yang belum bisa keluar ruangan mungkin? Oke. Ini selain admin dikeluarin aja ya, Bu? Iya, betul. Karena mungkin sedang tidak stay mungkin.